Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai corporate liquidation and organization. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vincentius Marvelio dengan MPM akhir 169, ada Rizky Eko Yusmito dengan MPM akhir 278, ada saya Sindir Mutiara Dwi Akmalia NPM akhir 283, dan Francisca Fitriani dengan NPM akhir 293. Perbedaan jenis pengajuan kebangkrutan. Kebangkrutan atau bankruptcy adalah kondisi ketika suatu entitas tidak memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur. Untuk mengatur proses penyelesaian ini, US Bankruptcy Code menyediakan beberapa jenis pengajuan kebangkrutan. Ada 3 jenis. Yang paling umum pada bab 7, liquidation bankruptcy, bab 11, reorganization bankruptcy, lalu bab 13, adjustment of debt for individual. Liquidation bankruptcy, proses di mana seluruh aset perusahaan dijual untuk membayar utang kepada para kreditur. Setelah seluruh aset dilikuidasi dan hasilnya dibagikan, perusahaan dibubarkan secara permanen dan tidak lagi beroperasi. Prosesnya, yang pertama, pengadilan menunjuk seseorang trustee atau pengurus kebangkrutan, lalu untuk mengambil alih aset dan kewenangan manajemen. Yang kedua, aset perusahaan dijual. Yang ketiga, dana hasil penjualan digunakan untuk membayar kreditur sesuai urutan prioritas. Yang keempat, setelah semua kewajiban selesai, perusahaan berhenti beroperasi dan ekstensinya berakhir. Selanjutnya, reorganization bankruptcy merupakan kebangkrutan yang memungkinkan perusahaan menata ulang struktur keuangan dan operasionalnya agar dapat terus beroperasi sambil melunasi utang secara bertahap. Tujuan untuk menyelamatkan bisnis yang masih memiliki potensi untuk bangkit. Prosesnya, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mengajukan permohonan ke pengadilan. Kedua, selama proses, manajemen tetap menjalankan perusahaan dengan status debtor in possession. Artinya mereka tetap memegang kendali namun di bawah pengawasan pengadilan. Ketika perusahaan menyiapkan rencana reorganisasi, berisi cara melunasi utang, restrukturisasi aset, dan strategi berlanjutan. 4. Diberikan hak suara untuk menyetujui atau menolak rencana tersebut. Yang kelima, setelah disetujui oleh pengadilan, perusahaan menjalankan rencana tersebut dan perlahan keluar dari status kebangkrutan. Selanjutnya, adjustment of debt for individual. Ditujukan terutama untuk individu atau pemilik usaha kecil yang masih memiliki penghasilan tetap. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi utang secara bertahap tanpa kehilangan aset penting seperti rumah atau kendaraan. Prosesnya, debitur mengajukan rencana pembayaran kepada pengadilan. Yang kedua, selama jangka waktu tersebut, debitur membayar sebagian dari pendapatan kepada trustee yang kemudian mendistribusikan ke para kreditur. Ketika setelah periode berakhir dan pembayaran dilakukan secara berencana, sisa utang dapat dihapuskan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang liquidation. Nah, liquidation sendiri ini menyelidiki kondisi keuangan debitur untuk memberikan informasi tentang harta pailit dan pengelolanya. Nah, peneliti ini akan mengklaim para kreditor untuk menyampaikan laporan berkala, lalu mengajukan laporan akhir mengenai pengelolaan wali amanat atau trusteeship. Nah, pernyataan keadaan keuangan ini untuk tugas wali amanat dapat mencakup pengajuan pernyataan keadaan keuangan atau Statement of Financial Affairs ke pengadilan kepailitan. Nah, dokumen ini merupakan dokumen hukum resmi yang disiapkan untuk keperluan pengadilan kepailitan. Di sini ada balance sheet sendiri. Nah, balance sheet sendiri ini ada aset dan likuiditas. Asetnya sendiri totalnya 180, liabilitasnya ada 167 ditambah sama capital stock ini ada 13.000. Totalnya 180. Di sini balance. Lalu untuk statement of affairs sendiri ini di sini ada book value. Book value-nya dari land and building yaitu 55.000, dari mortgage payable interest 50 dan interest payable-nya 5.000. Lalu di sini ada budget for partially secure. Di sini ada account receivable-nya dikurangi sama notes payable dari bank yaitu 22 ditambah
dikurangi 25.000 ditambah lagi sama interest payable-nya 2.000, jadi ada 27. Jadi ini kan nggak bisa mengcover dari asetnya. Sini ada priority and insecure creditor. Di sini ada cash sebesar 3.000, marketable sebesar 7.000, inventory 55.000, dan prepaid expense-nya 0, lalu equipment-nya 12.000, intangible-nya aset 0, maka totalnya ketemu 82.000. Terus dikurangi sama priority liabilities yaitu 15.000, ketemu 67.000. Lalu di total lagi ada total dari available for unsecured creditor yaitu 8.000, maka estimasi defisiensinya itu ada 75.000. Sedangkan untuk liabilitas dan stockholder equity-nya ini sama kayak tadi. Jadi fully secure-nya ada 55, lalu partialnya ada 27, terus priority-nya ada 15, jadi totalnya di sini ketemu 75.000. Baik, selanjutnya di sini ada contoh, yaitu ada uang hipotek bersama dengan bunga yang harus dibayar sebesar $5.000, lalu dijaminkan dengan tanah dan bangunan. Lalu seluruh piutang usaha dijaminkan sebagai jaminan untuk pinjaman bank dan bunga yang masih harus dibayar sebesar $2.000. Nah, diperkirakan bahwa aset-aset milik CAM ini dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu 3 bulan. Nah, nilai realisasinya ini akan diperkirakan adalah sebagai berikut, yaitu di sini ada cash sebesar 3.000, ada marketable security sebesar 7.000, ada account receivable sebesar 22.000, ada inventories sendiri 55.000, ada land and building 60.000, equipment 12.000, sehingga totalnya ada 159 sendiri ya. Nah, trustee accounting sendiri ini meliputi jurnal sebagai berikut. Di sini ada cash sendiri di debit, ada cash, marketable securities, account receivable, inventory, prepaid expense, land, building, equipment, sama intangible di bagian debit. Lalu di bagian kreditnya sendiri ada account payable, wages payable, property tax payable, notes payable bank, notes payable supplier, interest payable, mortgage payable, serta estate equity. Nah, lalu di sini ada jurnalnya. Yang pertama di sini untuk unrecorded utility bill sebesar 500.000, yaitu estate equity pada utilities payable. Lalu yang kedua di sini untuk intangible asset. Nah, jurnalnya yaitu estate equity pada intangible sebesar 6.000. Lalu di sini untuk all inventory item yang terjual sebesar 48.000, terus itu cashnya 30.000, account receivable-nya 18.000, estate equity-nya 2.000, serta inventory-nya 50.000. Lalu jurnal yang keempat ini equipment-nya terjual sebesar 14.200 secara cash, yaitu cash 14.200, estate equity-nya 15.800, dan equipment-nya dikredit sebesar 30.000. Lalu wages and property tax atau pajak pada 1 Agustus. Nah, jurnal sendiri wages payable sebesar 13.000, property tax payable 2.000, dan cash sendiri dikredit 15.000. Lalu land and building yang terjual sebesar 64.000 secara cash, yaitu cashnya kita dapat 64.000 serta kreditnya yaitu land, building, sama estate equity. Landnya sendiri 15.000, buildingnya 40.000, estate equity-nya 90.000. Lalu mortgage payable di debit yaitu sebesar 50.000, interest payable-nya 5.000, serta cashnya di kredit ada 55.000. Selanjutnya jurnal yang ketujuh di sini ada insurance policy atau insurance keamanan, yaitu cash pada prepaid expense sebesar $1.000. Lalu account receivable-nya ada 21 yang bisa tertagih, yaitu kita dapat cash sebesar 21.000,
estate equity-nya 4.000, lalu kreditnya account receivable sebesar 25.000. Jurnal yang ke-9, di sini kita punya 21.000 received on account is applied to bank. Nah, di sini jurnalnya interest payable sama notes payable ini di debit, yaitu 2.000 sama 19.000. Lalu kreditnya yaitu cash sebesar 21.000. Jurnal yang ke-10 yaitu administrasi expense ini terbayar sebesar $3.000, yaitu estate equity pada cash sebesar 3.000. Jurnal yang terakhir di sini ada trust TV, membayar trustee, jasa trustinya sebesar $20.000, yaitu equity estate equity sebesar 2.000 pada trust TV payable sebesar 2.000. Nah, selanjutnya sendiri ini ada statement of cash receipt and disbursement. Nah, cashnya sendiri itu ada balance sheet sebesar 3.000, inventory item soldnya 30.000, equipment soldnya 14.200, lalu land and building soldnya 64. Untuk insurance revenue-nya 1.000 dan account receivable-nya 21.000. Ketemu 133.200. Lalu untuk liabilitas dan ekuitasnya ini ada wage and property tax sebesar 15.000, mortgage and interest payment-nya 55, bank notice and interest-nya 21, dan administrative expense-nya 3.000. Dan sebesar balance forward-nya ada 39.200, maka ketemu 133.200. Untuk balance sheet Agustus tanggal 31 itu ada 39.200. Nah, untuk statement of change in state equity-nya sendiri ini ada utility bill discover sebesar 500, ada intangible written off sebesar 6.000, inventory loss sebesar 2.000, equipment loss sebesar 15.200, ada account receivable written off sebesar 4.000, administrative expense-nya 3.000, untuk jasa trustee-nya sendiri 2.000, maka ketemu 33.300. Nah, untuk balance pada 31 Agustus 2017 ketemu 11.300. Untuk sisi kreditnya yaitu Agustus pada tanggal 1 2017 balance-nya ada 13.000. Untuk land and building gain atau keuntungannya sebesar 9.000, sedangkan balance forward dari defisitnya ada sebesar 11.300, maka ketemu 33.300, maka balance. Baik, selanjutnya di sini ada reorganization. Untuk reorganization sendiri, untuk trustee-nya atau debiturnya melakukan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas properti milik debitur termasuk operasional bisnis debitur. Yang kedua, mengajukan daftar kreditur, daftar aset dan kewajiban, serta laporan keadaan keuangan jika belum diajukan oleh debitur. Lalu yang ketiga, menyediakan informasi kepada pengadilan mengenai harta peninggalan atau estate debitur dan pengelolanya. Lalu selanjutnya memeriksa klaim dari para kreditur dan mengajukan keberatan terhadap klaim yang dianggap tidak benar. Biasanya hanya wali amanat yang dapat mengajukan keberatan. Selanjutnya mengajukan rencana reorganisasi untuk memberikan laporan yang menjelaskan alasan mengapa rencana tersebut tidak diajukan. Lalu selanjutnya yang terakhir, menyerahkan laporan akhir mengenai pengelolaan wali amanat sebagaimana diisyaratkan oleh pengadilan. Lalu perwakilan komite ini bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan para kreditur yang mana mereka mewakili serta menjaga agar aset-aset debitur tetap terpelihara. Komite dapat meninjau transaksi yang diajukan oleh debitur kepada pengadilan selama proses kebangkrutan, seperti pembiayaan oleh debitur yang masih menguasai hartanya dan penjualan atau pelepasan aset. Nah, komite juga dapat mengajukan keberatan mereka kepada pengadilan untuk dipertimbangkan.
Untuk rencana reorganisasi sendiri ini dijelaskan pada chapter 11. Nah, dia itu menetapkan rencana bahwa reorganisasi sendiri harus mengidentifikasi, klasifikasi klaim kecuali untuk biaya administrasi, lalu menentukan setiap klasifikasi klaim yang tidak mengalami gangguan. Selanjutnya, menetapkan setiap klasifikasi klaim yang mengalami gangguan, kemudian memperlakukan semua klaim dalam satu klasifikasi yang sama. Dan yang terakhir, menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana, seperti mempertahankan kepemilikan properti oleh debitur, melakukan merger, memodifikasi hak jaminan, atau memperpanjang tanggal jatuh tempo utang. Financial reporting during reorganization. Proses reorganisasi dapat memakan waktu beberapa tahun selama periode ini dan setelah keluar dari proses reorganisasi perusahaan. Tetap harus menyiapkan laporan keuangan serta melakukan pelaporan kepada ESG. Tujuan penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan yang beroperasi di bawah adalah untuk mencerminkan perkembangan keuangan selama proses kebangkrutan berlangsung. Oleh karena itu, laporan keuangan harus membedakan antara transaksi dan peristiwa yang berhubungan langsung dengan proses reorganisasi dan kegiatan operasional normal perusahaan. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu ada effects of chapter 11 processing on the balance sheet, yaitu kewajiban tanpa jaminan dengan jaminan dan tidak mencukupi yang timbul sebelum perusahaan memasuki proses disebut sebagai kewajiban yang masih dapat dinegosiasi atau dikompromikan. Perusahaan debitur dan komite kreditur yang bernegosiasi mengenai pelunasan kewajiban tersebut, yang biasanya menghasilkan pembayaran dengan jumlah yang lebih kecil daripada nilai klaim awal. Kewajiban seperti ini harus dilaporkan secara terpisah di neraca sebagai pos khusus. Effect of chapter 11 processing on the income statement and the statement of cash flow. Menurut ASC 852, pendapatan beban keuntungan dan kerugian yang terrealisasi serta penyisian kerugian yang timbul dari restrukturisasi bisnis harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai reorganization items, kecuali yang wajib dilaporkan sebagai discontinue operational. Yang ketiga ada supplementary combined financial statement. AICPA menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasian yang mencangkup satu atau lebih perusahaan yang sedang berada dalam proses tidak memberikan informasi yang memadai tentang proses kebangkrutan tersebut. ASC 852 mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas untuk seluruh entitas yang sedang dalam proses reorganisasi. Sebagai informasi tambahan, piutang dan utang antar perusahaan harus diungkapkan secara jelas, dan piutang yang tidak dapat ditagih harus dihapus atau diturunkan nilainya sesuai kebutuhan. Konsolidasi mungkin tidak dapat dilakukan untuk beberapa anak perusahaan yang sedang dalam proses kebangkrutan, terutama jika pengadilan telah menunjuk seorang wali untuk mengelola perusahaan tersebut selama masa kebangkrutan. Oke, selanjutnya ada pelaporan keuangan untuk perusahaan yang sedang berkembang. Umumnya, reorganisasi perusahaan melibatkan restrukturisasi liabilitas dan akun modal, serta revaluasi aset. Nah, partisipasi pemegang saham dalam perusahaan yang diorganisasi bergantung pada apakah mereka dianggap memiliki kepentingan yang setara dan pengadilan kepailitan. Banyak perusahaan tidak dapat keluar dari kebangkrutan sebagai perusahaan independen, dan rencana reorganisasi mereka pun mencakup penjualan perusahaan. Untuk membantu pelaksanaan rencana tersebut, perusahaan debitur biasanya mengubah anggaran dasarnya untuk menyediakan penerbitan surat berharga baru secara tunai atau sebagai imbalan dari klaim kreditur.
Dan selanjutnya ada nilai reorganisasi. Menentukan nilai reorganisasi entitas yang keluar dari kebangkrutan merupakan bagian penting dari rencana reorganisasi. Nilai reorganisasi sendiri yang keluar mendekati nilai wajar entitas tanpa mempertimbangkan liabilitas. Umumnya nilai organisasi ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan.